Tahun 51 Hijriah, kaum muslimin disibukkan dengan menyampaikan risalah Islam dari timur hingga barat. Tak terelakkan mereka harus terjun dalam kancah peperangan melawan kekufuran. Sahabat yang agung Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi, Amir di Khurasan, pembuka pintu Sajistan dan panglima yang handal. Ia memimpin pasukan perangnya di jalan Allah. Ia didampingi oleh seorang budaknya yang pemberani bernama Faruh. في ثرى بدر علينا يجاهد لقن الأعداء درسا في الصمود جدنا الزبير لا يخشى الشدائد جدنا الحمزة صياد الأسود إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحن الرؤوس نحن الرؤوس في المغرب ثائر عمر المختار للغزاة قائر. Tatkala perang benar-benar pecah, Panglima Ar-Rabi beserta pasukan menampilkan kebolehannya. Perjuangannya telah dikenal sejarah, penuh dengan seruan tasbih dan pekikan takbir. إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن. Budaknya Faruh juga memperlihatkan kegagahan dan ketangkasannya di medan peperangan. Allah mengaruniakan berbagai kemenangan bagi kaum muslimin. Faruh mendapatkan hadiah atas keberaniannya. Ia diberikan kemerdekaan oleh tuannya. Ia pun memperoleh bagian ghanimah yang banyak. Wahai Faruh, kini kau menjadi manusia merdeka. Ini hadiah untukmu. Engkau telah mendampingiku bersama berjuang dalam jihad fi sabilillah. Jazakallah khairan kasiran, wahai tuanku, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Tak berapa lama berselang, 2 tahun kemudian Ar-Rabi wafat. Adapun Faruh, si pemuda perkasa, ia kembali ke Madinah dengan membawa berbagai pemberian dari tuannya, sekaligus membawa kemerdekaannya yang berharga. Faruh kembali ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia yang masih cukup muda, lincah, perwira, dan tangkas dalam berperang. Ketika itu usianya menginjak 30 tahun. Kini dia bertekad membangun mahligai rumah tangga agar lebih tenang hidupnya. Dibelinya sebuah rumah yang sederhana di kota Madinah. Dipilihnya seorang gadis yang sudah matang pikirannya, sempurna agamanya, serasi tubuh dan usianya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepadaku. Kini aku telah dikaruniai rumah juga istri yang solihah. Kenikmatan hidup yang dimiliki Faruh tidak membuat kerinduannya akan jihad fi sabilillah padam.
Hari itu hari Jumat, Khatib Masjid Nabawi memberikan kabar gembira. Ia menyampaikan tentang kemenangan kaum muslimin di berbagai medan perang. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah tentara Allah. Dengan mereka Allah menegakkan agamanya melawan serangan musuh-musuhnya, menjaga kehormatan Islam dan melindunginya. Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka. Dalam setiap perbuatan yang mereka kerjakan, walaupun mereka tetap tinggal di dalam rumah mereka, mereka mendapat pahala seperti pahala orang yang beribadah kepada Allah dengan sebab jihad dan penaklukan mereka, karena mereka yang menyebabkan orang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pulanglah Faruh ke rumahnya, sedang di hatinya telah bulat tekadnya untuk berjuang di bawah panji-panji kaum muslimin yang bertebaran di muka bumi. Istriku, baru saja Khatib menyampaikan berita kemenangan kaum muslimin di berbagai wilayah. Aku sangat merindukan berada di medan jihad. Nampaknya sekarang sudah waktunya aku kembali berjuang dalam jihad di jalan Allah, membebaskan manusia dari kekufuran. Wahai Abu Abdurrahman, kepada siapa engkau hendak menitipkan aku beserta janin dalam kandunganku ini, sedangkan engkau adalah orang asing yang tak punya sanak keluarga di kota ini? Aku titipkan engkau kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tinggalkan untukmu uang 30.000 dinar, hasil yang kau kumpulkan dari pembagian ghanimah peperangan. Pakailah secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan bayi kita dengan sebaik-baiknya, sampai aku kembali dengan selamat dan membawa ghanimah. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku rezeki sebagai syuhada, seperti yang aku dambakan. Kemudian Faruh pamit kepada istrinya. Ia pergi memburu cita-citanya. Beberapa bulan setelah keberangkatan Faruh, istrinya yang bijaksana itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak yang cakap dan berwajah tampan, sang ibu menyambutnya dengan penuh bahagia. Bayi laki-laki itu diberi nama Ar-Rabi'ah. Tanda-tanda ketangkasan telah nampak pada diri anak itu sejak kecil. Nampak pula tanda-tanda kecerdasan pada perkataan dan tingkah lakunya. Oleh ibunya, Ar-Rabi'ah diserahkan kepada guru-guru agar mendapatkan pendidikan dengan layak. Di samping itu, diundang pula mengajar dalam adab untuk mendidik budi pekertinya. Ketika Ar-Rabi'ah menginjak usia remaja dan hampir baligh, orang-orang menasihati ibunya. Sekarang Rabi'ah sudah dewasa, sebaiknya dia tidak usah lagi belajar membaca dan menulis. Dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Lebih baik engkau suruh dia bekerja, agar ia bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga dirimu. Benar yang dia katakan, wahai Ummu Rabi'ah, tidak mudah bagimu hidup seperti seorang janda. Suamimu telah lama pergi, engkau pun membesarkan putramu seorang diri. Sudah saatnya putramu membalas apa yang telah engkau korbankan untuknya. Aku juga sependapat dengan kalian, wahai Ummu Rabi'ah. Memang sebaiknya putramu itu memulai bekerja, menghasilkan uang dan membantu kehidupanmu. Sebentar lagi dia pun akan memasuki usia pernikahan. Aku memohon kepada Allah agar memilihkan baginya apa yang terbaik bagi dunia dan akhiratnya. Sesungguhnya Ar-Rabi'ah memilih untuk terus menuntut ilmu. Dia bertekad senantiasa belajar dan mengajar selama hidupnya. Ar-Rabi'ah menapaki jalan hidup yang sudah digariskan atasnya dengan penuh semangat dan tak mau membuang waktu. Beliau rajin mendatangi halakoh-halakoh ilmu yang memenuhi Masjid Nabawi dengan membawa rasa haus akan sumber-sumber pengetahuan yang baik.
Beliau bersahabat baik dengan sisa-sisa sahabat utama. Di antaranya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenyam ilmu dari para tabi'in terkemuka seperti Sa'id bin Musayyab, Makhul Asyami, dan Salamah bin Dinar. Beliau terus belajar hingga larut malam sampai lelah. Wahai Robi'ah, istirahatlah sejenak. Kau sudah nampak lelah, sepanjang waktu kau belajar terus. Benar, berikan hak untuk tubuhmu juga. Istirahatlah dulu sana. Aku mendengar dari orang-orang tua dan guru-guruku berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu, kecuali jika kamu memberikan seluruh jiwamu untuk mendapatkannya. Tak heran bila sebentar kemudian namanya sudah tersohor menjadi tinggi pamornya, semakin banyak kawannya, dihargai oleh murid-muridnya, dan diunggulkan oleh kaumnya. Kehidupan ulama Madinah ini begitu cemerlang. Hari-harinya ia bagi, sebagian untuk keluarganya di rumah, sebagian lagi di Masjid Nabawi menghadiri kajian ilmu dan halakoh-halakoh. Malam itu, di musim panas, bulan bersinar dengan terangnya. Seorang prajurit berusia 60-an tahun memasuki kota Madinah. Dia menyusuri jalan-jalan kampung menuju rumahnya. Dengan naik kuda, dia tidak tahu apakah rumahnya masih seperti yang dulu atau sudah berubah, karena telah dia tinggalkan sekitar 30 tahun yang lalu. Apa kabar ya istriku? Apa yang sedang dilakukannya saat ini? Bagaimana dengan kandungannya? Apakah lahir anak laki-laki atau perempuan ya? Apakah anak itu hidup atau mati? Jika hidup, apa yang tengah dilakukannya? Sungguh, aku tak sabar lagi berjumpa dengan mereka. Masih banyak orang hilir mudik di perkampungan Madinah, mengingat baru saja sholat Isya usai ditunaikan. Tetapi orang-orang itu berlalu begitu saja, tidak ada yang mengenalinya, tak ada yang menghiraukannya, tidak ada yang memperhatikan kuda atau pedang yang bersandang di pundaknya. Mereka yang tinggal di kota-kota Islam sudah tak asing melihat mujahidin yang pulang pergi untuk berperang fi sabilillah. Rasa penasaran dan was-was menggelayuti pikiran prajurit tua ini. Tanpa terasa, ia telah berada di depan rumahnya. Dia dapatkan pintunya sedikit terbuka. Kegembiraannya yang meluap menyebabkan ia lupa meminta izin kepada yang berada di dalam rumah. Ia pun langsung masuk rumah melalui pintu tersebut. Hei, engkau berani memasuki rumah dan menodai kehormatanku malam-malam begini, wahai musuh Allah. Hai orang asing, apa yang kau lakukan di rumahnya? Hei kamu, bertaubatlah kepada Allah. Diamlah dan berhenti melawan. Wahai musuh Allah, demi Allah, aku tak akan melepaskanmu kecuali di muka hakim. Bertaubatlah kepada Allah. Aku bukan musuh Allah dan bukan penjahat, tapi ini rumahku, Diamlah dan milikku. berhenti melawan. Kudapati pintu terbuka, lalu aku masuk. Wahai saudara-saudara, dengarkan keteranganku. Rumah ini milikku, ku beli dengan uangku. Aku adalah Faruk. Tiadakah seorang tetangga yang masih mengenali Faruk, yang 30 tahun lalu pergi berjihad fi sabilillah? Apa buktinya bahwa engkau adalah Faruk? Benar, kami tidak mengenalimu, hai orang asing. Tangkap saja dia. Tangkap saja dia. Tangkap saja dia. Lepaskan dia Robiah, lepaskan dia putraku. Dia adalah ayahmu. Dia ayahmu. Saudara-saudara, tinggalkanlah mereka. Semoga Allah memberkahi kalian. Tenanglah Abu Abdurrahman, dia putramu. Dia putramu, jantung hatimu. Sudah, kita bubar.
Semua bubar, bubar. Suatu kali, Faruh duduk bersama istrinya, bercerita asyik tentang keadaan dan sebab musabab terputusnya berita darinya. Namun istrinya tak bisa menikmati ceritanya karena tiba-tiba muncul perkara yang mengelayuti pikirannya. Kebahagiaannya berkumpul dengan suaminya dibayangi kekhawatiran akan masalah uang titipan suaminya yang telah habis. Apa yang harus aku katakan bila suamiku menanyakan uang yang diamanatkan kepadaku ya? Bagaimana sikap suamiku bila aku katakan bahwa hartanya itu sudah habis tak tersisa? Apakah ia bisa menerima alasanku bahwa uang itu habis untuk biaya pendidikan putranya? Apakah ia percaya jika pendidikan putranya sampai menghabiskan 30.000 dinar? Bagaimana ya? Istri Faruh tidak mengisahkan satu dirham pun. Seluruh penduduk Madinah tahu bahwa dia sangat pemurah dan memberikan bayaran kepada guru-guru putranya. Aku membawa uang 4.000 dinar. Ambillah uang yang aku titipkan kepadamu dahulu. Kita kumpulkan, lalu kita belikan kebun atau rumah. Kita bisa hidup dari hasil sewanya selama sisa usia kita. Lekaslah, mana uang itu? Bawalah kemari agar bisa disatukan dengan hasil yang kubawa. Aku letakkan uang tersebut di tempat yang semestinya. Akan kuambil beberapa hari lagi, insya Allah. Oh, baiklah. Mana Ar-Rabi'ah? Dia sudah lebih dahulu berangkat ke masjid. Saya kira engkau akan tertinggal saat berjamaah. Kalau begitu, aku akan menyusulnya ke masjid. Sampailah Faruh di masjid. Beliau mendapati imam sudah menyelesaikan sholatnya. Dia pun segera sholat. Kemudian menuju makam Rasulullah SAW dan mengucap sholawat atasnya. Ketika Faruh hendak pulang, dilihatnya ruangan masjid sudah padat dengan orang yang hendak belajar. Pemandangan yang belum ia saksikan sebelumnya. Mereka duduk meningkari syekh majelis ilmu tersebut sampai tak ada lagi tempat kosong untuk berjalan. Dia mengamati, ternyata orang-orang yang hadir itu ada yang telah lanjut usia, orang-orang yang terlihat berwibawa, nampak sebagai orang yang terhormat, juga para pemuda. Faruh berusaha melihat wajah syekh yang luar biasa itu, tetapi tidak bisa. Orang-orang terlalu padat dan jaraknya yang cukup jauh. Dia kagum dengan segala perkataan syekh itu, juga pada ingatannya yang tajam, ilmunya yang luas, juga antusiasnya hadirin yang datang untuk mendengarkannya. Beberapa waktu kemudian, majelis itu pun usai. Siapakah syekh yang baru saja berceramah? Masih adakah di Madinah ini orang yang tak mengenali syekh yang memberikan ceramah itu? Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Karena sudah sejak 30 tahun lalu saya meninggalkan kota ini, dan baru kemarin saya kembali. Tidak apa, duduklah sejenak, akan saya jelaskan. Syekh yang Anda dengarkan ceramahnya tadi adalah seorang tokoh ulama tabi'in, termasuk di antara ulama yang terpandang. Dialah ahli hadis di Madinah, fuqaha dan imam kami, meski usianya masih sangat muda. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Majelisnya dihadiri oleh Malik bin Anas, Abu Hanifah An-Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan As-Sauri, Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i, Laits bin Sa'id, dan lain-lain. Di samping itu, dia sangat dermawan dan bijaksana.
Tidak ada di Madinah ini orang yang lebih dermawan terhadap kawan dan keluarga darinya. Dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda belum menyebutkan namanya. Namanya adalah Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Nama aslinya Ar-Rabi'ah, tetapi para ulama dan pemuka Madinah biasa memanggilnya Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Karena setiap kali mereka menjumpai kesulitan atau merasa tidak jelas tentang suatu nas dalam kitabullah dan hadis, mereka selalu bertanya kepadanya. Kemudian beliau berijtihad dalam masalah itu, menyebutkan kias apabila tidak ada nas sama sekali, serta menyimpulkan hukum bagi mereka yang memerlukannya secara bijak dan menenteramkan hati. Tapi Anda belum menyebutkan nasabnya. Dia adalah Ar-Rabi'ah, putra Farukh yang memiliki julukan Abu Abdirrahman. Dilahirkan tak lama setelah ayahnya meninggalkan Madinah sebagai mujahid fi sabilillah. Lalu ibunya lah yang memelihara dan mendidiknya. Tapi sebelum sholat tadi saya mendengar dari orang-orang bahwa ayahnya telah datang kemarin malam. Jazakumullahu khairan katsira. Atas apa yang kalian sampaikan? Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farukh tiba di rumah dengan air mata yang masih basah. Ada apa, wahai Abu Abdurrahman? Tidak apa-apa. Aku melihat putraku berada dalam kedudukan ilmu dan kehormatannya tinggi, yang tidak aku lihat pada orang lain. Menurut Anda, manakah yang lebih Anda sukai, uang 30.000 dinar atau ilmu dan kehormatan yang telah dicapai putramu? Demi Allah, bahkan ini lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ketahuilah, wahai suamiku, aku telah menghabiskan semua harta amanatmu itu untuk membiayai pendidikan putra kita. Ridhokah Anda dengan apa yang telah aku perbuat? Ya, semoga Allah membalas jasamu atasku, anak kita dan juga kaum muslimin dengan balasan yang baik. Inilah potret keluarga yang mulia, keluarga pejuang fi sabilillah. Setiap anggota keluarga memiliki himmah aliyah akan jihad dalam hidupnya. Seorang laki-laki sebagai suami sekaligus ayah yang berjihad di luar rumah dengan jiwa, raga dan hartanya. Seorang wanita menjadi istri dan ibu yang cerdas dan setia. Ia berjihad mengurus keluarga dan mendidik putranya, mengorbankan kesenangan dengan membelanjakan harta di jalan Allah dalam pendidikan sang putra. Seorang anak berjuang dengan gigih dalam menuntut ilmu agama dan menyampaikannya demi tegakkan agama Allah. Setiap di antara kita memiliki peran dan bagian dalam perjuangan agama Allah. Begitupun seluruh keluarga besar Yayasan Zamzam wa Nahla. Satu dasawarsa telah dilalui dengan perjuangan yang tak sederhana. Dengan mengharap rahmat dan pertolongan Allah, siap melangkah bersinergi untuk mewujudkan generasi Islam berjaya kembali di masa depan. Generasi yang siap melanjutkan estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin.